nasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, para guru, semua kita yang hadir, moga-moga Allah bimbing kita sebagaimana doa yang setiap rakaat kita ucapkan di setiap rakaat sholat. Kita ucapkan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Istiqomahkan ya Allah. Jangan bergeser sedikit pun kecuali hanya dengan siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hidup, konsep hidup, tata aturan hidup yang Allah atur kepada hamba-hamba pilihannya melalui para nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa, dan disempurnakan syariatnya oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yaitu apa? Jalan Islam, hidayatul Islam. Kokohkan ya Allah. Jadikan kami hanya berpegang dengan hidayah Islam, tidak kepada yang lain. Sebagaimana pengakuan kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Di antaranya la hukma illallah, tidak ada hukum dalam kehidupan ini, hanya hukum-Mu saja ya Allah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, hanya menggunakan hukum-Mu ya Allah. Dari mengatur urusan pribadi sendiri, mengatur kehidupan keluarga, mengatur kehidupan masyarakat, sampai mengatur urusan dunia yang besar, bentuk negara ya Allah, hanya dengan syariat-Mu ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, itulah, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Marilah berteman dengan orang-orang yang syuhada, orang-orang siddiq, orang-orang soleh. Kalau kepada Nabi sudah tidak mungkin lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai dipertegas bukan jalannya orang-orang yang kau murka, al-yahud. Waladdallin, juga bukan jalannya orang-orang ad-dallin yang tersesat, an-nasara. Aku mohon ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat hidayah Allah. Sampai Allah tegaskan, kalau ingin dapat ihdinas siratal mustaqim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada cara lain kalau ingin dapat hidayah, mengatur diri, mengatur keluarga, mengatur masyarakat sampai negara. Gunakan Alkitab, Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada sedikit pun keraguan, menimbulkan sebuah keyakinan. Insya Allah Allah selamatkan kita sampai husnul khotimah. Mukminin rahimakumullah, apa yang terjadi di dunia Islam, sampai dunia Islam yang ada di mayoritas kaum muslimin di dunia itu Indonesia, negeri Nusantara. Hari ini kita yang disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Dan sampelnya sebaik-baik umat itu di masa Rasul. Sebaik-baik umat itu diperankan di masa sahabat sampai masa tabi'in, dan itu berlangsung selama 13,5 abad. Bukan masa yang pendek, sangat panjang. Kalian umat terbaik, penabur rahmat, rahmatan lil alamin. Mengapa menjadi penabur rahmat pada seluruh alam? Ternyata ada satu hal yang dipegang oleh umat Islam. Memiliki siyasatul haqq, bukan menggunakan siyasatul batil. Kita mesti tahu muqaranah baina siyasatul haqq wa siyasatil batil. Kita mesti melihat perbandingan antara malam dan siang.
Perlu kita tahu siasah hak, politik yang hak, yang benar dengan politik yang batil. Sejatinya politik yang benar, yang hak diperankan oleh nabi, sahabat sampai tabi'in. Siasah atau politik itu adalah riayah an syu'unil ummah. Melayani urusan-urusan umat, urusan-urusan publik. Dari urusan terkecil, pribadi, keluarga, sampai dunia. Kita yang hadir hari ini, yang menjadi kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, andalah, sayalah termasuknya kepala negara Islam di keluarga kita masing-masing. Dan tugas seorang kepala negara dalam Islam, seorang imam, seorang amirul mukminin, seorang khalifah adalah al-imamah mawdu'ah li khilafatin nubuwah fi hirasatid dini wa siyasatid dunya fid din. Tugas kita sebagai seorang ayah, pimpinan kepala negara Islam di keluarga, tugasnya yang utama dua. Satu, memelihara agama. Agama terpelihara. Bagaimana caranya? Kita sebagai ayah mesti menjadi contoh teladan penegak syariat di rumah. Kitalah yang menjadi pembimbing istri dan anak-anak. Kitalah yang terdepan, orang yang paling rajin sholat tahajudnya. Menjadi contoh sholat berjamaah ke masjidnya. Menjadi contoh penghafal Qur'annya. Menjadi contoh teladan terbaik dalam hidup ini. Sudah takut dengan berbohong dan curang. Hobinya adalah jujur. Itu tugas seorang pemimpin. Disebut riayah an syu'unil ummah. Kalaulah kita dikasih jabatan, amanah jabatan sebagai pimpinan masyarakat, sampai pimpinan besar kepala negara, maka tugas kepala negara adalah memberikan contoh kepada rakyat. Orang yang paling jujur. Ibaratnya sebagai orang tua, biarkan saya yang lapar, tapi yang paling penting anak yang kenyang. Dia dahulukan rakyat daripada dirinya sendiri. Itu diperankan oleh nabi, sahabat, dan para tabi'in. Sehingga di masa khilafatul islamiyah, daulatul islamiyah fi daril islam, jangankan umat Islam, di luar Islam pun merasa dilindungi, merasakan kenyamanan dan keadilan. Hari ini memang sejarah watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah pendidikan di antara manusia. Dahulu kaum muslimin memegang kendali dunia. Hari ini kaum muslimin jatuh. Sehingga dalam kubangan al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Umat Islam hari ini rendah. Umat Islam hina hari ini. Umat Islam tidak mampu mengatur dunia. Siapa yang salah? Syekh Syakib Arslan menyatakan, limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum? Apa sebab orang di luar Islam itu bangkit maju memimpin dunia? Wa limadza taqaddama ghairuhum? Limadza ta'akhkharul muslimin? Apa sebab kaum muslimin tertinggal? Mengapa? Ternyata sebabnya sama. Mereka maju karena mereka meninggalkan agama mereka. Agama cukup di tempat-tempat ibadah saja. Agama jangan mengatur urusan-urusan publik. Jangan mengatur politik. Agama jangan mengatur ekonomi. Agama jangan mengatur urusan dunia nyata. Cukup di tempat ibadah saja. Dan ternyata kita meniru mereka. Kita menganggap politik itu kotor. Agama itu suci. Karena itu urusan agama cukup untuk sholat, zikir dan doa, haji dan umroh. Urusan politik jangan pakai agama. Ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Saya menganjurkan, mungkin di antara sini ada para asatidah, para ustadz, para kiai, para ajengan. Saatnya umat Islam belajar dari urusan wudhu sampai suatu pelajaran fikih yang luar biasa.
saya tunjukkan kitab ini. Kitab ini berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatid Diniyah, karya Imam Al-Mawardi. Beliau bermazhab Syafi'i. Luar biasa buku ini. Yang beliau katakan tugas pemimpin itu yang disebut siyasah adalah riayah an su'unil ummah, melayani urusan-urusan publik. Ini adalah tugasnya dua. Satu, memelihara agama. Yang kedua, wasiyasatid dunia, untuk memakmurkan dunia. Kita lihat konteks kekinian hari ini Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Sebuah pelajaran bahwa yakin, dan kita yakin hanya Islam yang memecahkan dunia. Insya Allah tidak lama lagi. Dahulu narasi yang menyatakan bahwa pejuang Palestina teroris. Amerika Serikat menuduh seperti itu. Israel pun menuduh seperti itu. Dunia mengaminkan kalau pejuang Palestina di Gaza adalah teroris. Hari ini berbalik. Dunia sudah berbalik. Hari ini narasi yang menyatakan pejuang Palestina teroris sudah tidak laku lagi. Justru terbalik. Israel lah yang teroris. Amerika lah yang teroris. Dunia sudah akan berpihak kepada Islam. Tidak lama lagi peradaban kelima akan dipegang oleh kaum muslimin dengan peradaban Islam. Apa tugas kita wahai ayah-ayah yang ada di sini? Jangan sampai kita belum meninggal dunia, setelah meninggal dunia kita menjadi orang yang menyesal, tidak menjadi contoh teladan di keluarga. Mukminin rahimakumullah. Saatnya kita bangkit hari ini. Apa yang terjadi hari ini untuk kita umat Islam? Sudah berapa kali pilpres dilakukan? Kata orang pesta demokrasi. Ini konsep John Locke, Machiavelli, konsep-konsep di luar Islam yang sedang kita pelihara oleh umat Islam sedunia, termasuk di negeri kita. Berapa kali pilpres, pilkada. Tapi kondisi bukan semakin membaik, semakin memburuk. Ini memberikan keyakinan. Ternyata sirat ghairil Islam, jalan di luar Islam pasti menyengsarakan seluruh umat manusia. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia hanyalah Islam. Karena itu khusus kepada para asatidzat, para kiai ajengan, didiklah umat melalui kitab ini. Kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Dan ternyata politik itu, siasa itu suci dan mulia, bukan kotor dan hina. Hari ini berpolitik, kotor dan hina. Mengapa? Karena landasannya bukan syariat Allah. Landasannya adalah hawa nafsu manusia. Sekedar itu yang khotib ingin sampaikan. Wabil khusus kepada mungkin insya Allah di kalangan kita banyak para akademisi, banyak para guru, para ustadz dan kiai, dan kami rekam video ini melalui mimbar khutbah Jumat di Masjid Ilhami. Moga-moga Allah ilhamkan kita menjadi pemikir-pemikir untuk kejayaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Para guru, ikhwah fillah yang kita semua rindu surga, rindu husnul khotimah. Khatib ingin menyitir satu hadis Rasulullah sebagai suatu renungan buat saya khususnya dan kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Latun qadanna urul Islam urwah. Sungguh benar-benar hancur Islam itu tahapan demi tahapan, sepase demi sepase. Atun qadanna urul Islam urwatan. Lalu kata Nabi, fa awwaluhunna naqdan al-hukma. Yang pertama kali hilang dalam simpul-simpul Islam adalah penegakan hukum. Hukum hilang dalam menyusun kehidupan ini.
wa akhiruhunna naqdun as-shalah. Yang paling terakhir hilang nanti adalah sholat. Alhamdulillah sholat belum hilang. Kita masih sholat. Tapi hukum kehidupan tidak menggunakan hukum syariat Allah. Ini fakta. Banyak orang sholat. Tapi hukum yang ditegakkan bukan dengan hukum Allah. Ini fakta hari ini. Mumpung masih sholat dimiliki oleh kita sebagai tiang agama, maka lanjutkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Bukankah contoh ketika sholat, saya sebagai imam sholat, lalu syarat sholat adalah wudhu, yang membatalkan wudhu adalah buang angin. Saya sebagai imam sholat, menjelang salam, assalamu alaikum, belum sampai assalamu, saya mengeluarkan angin dari belakang. Tidak terdengar, bahkan tidak berbau. Apa tindakan saya? Saya tidak mesti ditegur oleh makmum. Saya harus jujur bahwa saya batal sholat saya. Maka saya akhiri sholat saya. Saya keluar dari jamaah sholat. Itulah imam yang terbaik. Itulah presiden contoh teladan yang baik. Kalau batal, nyatakan batal. Tidak mesti ditegur oleh makmum. Itu nilai sholat. Apakah terjadi hari ini? Itu pernah terjadi di masa kejayaan Islam. Dan sekarang tidak pernah terjadi. Salah sekalipun tetap dia jalan. Alhamdulillah ada sholat. Yang kedua, kami sampaikan citir nasihat Imam Al-Ghazali. Ad-dinu uslun. Agama itu pondasi. Wasultanu harisun. Jabatan kekuasaan politik itu adalah penjaga, benteng. Fama laisa lahu uslun famahdumun. Sesuatu yang tanpa landasan maka dia akan roboh, dia akan hancur. Maksudnya apa? Kekuasaan politik, kekuasaan siasah tanpa landasan agama, tanpa landasan hukum syariat Allah, maka akan hancur. Keadilan tidak akan pernah terjadi, kemakmuran tidak akan pernah terjadi, meskipun hidup di negeri yang kaya raya, alam raya, alam sumber daya alam. Karena mengapa? Kekuasaan tidak dilandasi oleh agama. Yang kedua, fama laisa lahu harisun padai, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sesuatu tanpa benteng maka akan hilang. Agama tanpa dilindungi oleh penguasa dengan hukum-hukum syariat, maka agama pun akan hilang. Suatu saat sholat pun akan hilang. Kejujuran akan hilang. Nilai-nilai baik akan hilang. Barakallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rdo 'anil khulafa'ir rasyidin. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر مجاهدينا في غزة. اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين. اللهم انصر مجاهدينا في كل زمان ومكان في بلاد المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك أعداءك أعداء الدين. Allahumma najjil muslimin al-mustad'afin. Allahumma wahhid sufufal mu'minin. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.